Sayyidina Abu Bakar itu di antara para sahabat Nabi itu bukan yang paling kaya. Sayyidina Utsman hartanya itu jauh lebih kaya dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu juga tidak kalah kaya dengan Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau bicara tentang kedermawanan, itu yang jadi nomor satu itu Sayyidina Abu Bakar. Itu gara-gara apa? Cuman gara-gara satu kejadian. Saya waktu ceramah itu saya cerita, ini Sayyidina Abu Bakar itu dijadikan contoh keteladanan terkait dengan zuhud terhadap kekayaan. Itu karena Sayyidina Abu Bakar itu satu-satunya orang di zaman Rasulullah yang pernah anfaqa malahu kullahu lillah. Saya cerita gini, orang tuh terpukau. Saya bayangin, saya cerita kan, Sayyidina Umar itu pernah apa tuh, ngebatin di hatinya. Saya ini kok nggak pernah ya ngalahin Sayyidina Abu Bakar. Pada setiap kebaikan. Kata Umar, saya pernah ditanya sama Rasulullah berdua sama Sayyidina Abu Bakar di Masjid Nabawi sebelum subuh. Kata Nabi, siapa di antara kalian itu yang sudah mengeluarkan sedekah di pagi ini? Sayyidina Umar tuh bilang, ya Rasulullah, siapa yang bersedekah jam 3 malam? Pengemisnya masih tidur, ya kan? Yang bawa proposal malah belum bangun. Jam 3 malam, siapa yang mau sedekah jam 3 malam? Semua sahabat yang lain bilang, iya Nabi, mana ada sedekah jam 3 malam? Tahu-tahu Abu Bakar tuh angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Tadi saya dengar teman saya itu malam sakit, saya takut BPJS-nya mati, ya, makanya saya datang ke rumahnya. Ngapain? Saya kasih uang nih, udah besok berobat yang bener, nggak usah mikirin BPJS, ini bayar di rumah sakit swasta biar cepat sehat. Itu kata siapa itu? Kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah, ya subhanallah, jam 3 malam kamu sudah sedekah, sudah. Kata Umar, awas, ya, ini kekalahan ini. Kalau sekarang ini saya nggak boleh ini harga diri. Ternyata saya sudah kadung ngomong sama Rasulullah, nggak ada yang sedekah. Tahu-tahu Sayyidina Abu Bakar bisa. Maka Rasulullah, ini yang saya sering ceritain itu perang Tabuk. Itu Rasulullah butuh uang yang banyak untuk mobilisasi tentara ke perbatasan Jordania sekarang. Itu Rasulullah bilang, sedekah, sumbangan. Maka Sayyidina Umar itu berazam, hari ini, kata beliau ini, asbiku Abu Bakrin. Saya harus ngalahin Abu Bakar. Dia panggil istrinya. Harta kita separuhnya bawa ke Rasulullah. Masya Allah. Ya, separuh harta loh diinfakkan ke Rasulullah, digotong sama Sayyidina Umar nih, ATM semua lengkap sampai kaos kaki itu semuanya dibawa. Maka kata Rasulullah, makasih ya Umar, banyak banget Umar, kamu ini sedekah dengan apa? Binisfi mali ya Rasulullah, dengan separuh harta saya. Itu orang semuanya kagum, ya Allah, separuh kekayaannya dikasih ke Rasulullah. Tahu-tahu Sayyidina Abu Bakar datang dari belakang, tok, man, Abu Bakrin, katanya. Nabi langsung tanya, kamu Abu Bakar, sekarang nyumbang saya berapa hartamu? Apa kata dia? Ya Rasulullah, anfaqtu mali kullahu lillah. Saya ini ya Rasulullah, saya bawa semua, sampai sumpit-sumpit bekas makan mie itu dibawa sama Abu Bakar itu. Ya, semua hartanya, nggak ada sisanya. Ini penting nih. Maka ini ceritanya. Maka Rasulullah tuh tanya, Abu Bakar, kalau semuanya dibawa, fama abqaita li ahlika? Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Lihat nih. Abqaitu lahumullah. Saya cuma nyisain buat anak istri saya itu Allah. Yang kedua, cinta Nabi. Saya ini percaya betul nih. Ini bedanya kita sama Abu Bakar, ya kan? Jangan ditiru, ya. Terus hari ini ATM-nya ditarik semua, masukin ke kotak Masjidil Rahman. Insya Allah miskin mendadak. Sayyidina Abu Bakar ini, itu anfaqoma abqaitu lahumullah. Saya tinggalkan mereka Allah. Kata Nabi, apa maksudnya? Ya kan Allah nyuruh sedekah. Kalau Allah nyuruh sedekah, saya kan percaya sama Allah. Saya percaya Allah bisa menurunkan hujan kok. Saya percaya Allah bisa menciptakan Nabi Adam, gak ada bapak, gak ada ibu. Saya percaya kok Nabi Isa alaihissalam itu cuma ada ibunya, gak ada bapaknya. Maka semua yang Allah perintahkan, saya harus percaya. Ketika Allah bilang, bantu Rasulullah, ya saya bantu. Lihat nih. Lalu kamu cintakan apa? Cinta Nabi. Lalu kenapa kata Rasulullah? Kan engkau yang menjanjikan ya Rasulullah. Kalau engkau saya cintai dan engkau mencintai saya, kalau saya bisa meraih cintamu, maka saya sejatinya meraih cinta Allah. Kalau Allah sudah mencintai saya tidak usah membayangkan apa yang akan Allah berikan atas cintanya kepada saya. Nih, jangan ditiru makanya, ya kan? Kalau kita sedekah, apa iya dibalas sama Allah? Kan begitu. Lah ini kata-kata apa iya, apa mungkin. Nah, kalau masih kayak begitu, bagusan setengah pelit, Pak. Ya. Daripada pura-pura dermawan tapi hatinya ngomel sama siapa ini? Allah. Ini bukan inti ceramahnya. Inti ceramahnya di sini nih. Kita kalau dengar cerita kayak gitu, pasti kebayang. Saya nanti mau sedekah kayak Abu Bakar, begitu kan? Kalau ngelihat orang pinter ceramah, pasti kebayang. Saya nanti mau pinter kayak dia. Kita datang ke tempat orang baca manakib. Manakibnya apa ini? Hebat. Habis baca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, kepengen. Pokoknya saya harus jadi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya bukannya nggak percaya gitu ya. Tapi kalau ada jamaah hikam saya jadi Syekh Abdul Qadir Jailani kayaknya agak susah. Kalau Syekh Abdul Qadir jalan-jalan mungkin gitu loh ya. Ini penting nih. Ngaji hikam, dengar cerita yang baik-baik yang saya sampaikan misalnya. Itu tiba-tiba biasanya dibisikkan halus tuh. Saya harus menjadi seperti dia. Itu bisikan halus sebetulnya. Kelihatannya baik, tapi itu sejatinya yang akan mematikan motivasi untuk menjadi orang baik. Mengapa? Sekali kita meniru seperti itu, nih, maka semenjak itu ada beban dalam jalan hidup kita. Kita selalu kepengen seperti dia, ibarat jalan bawa spion terus, gitu. Saya kepengen seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka saya ke jalan tuh kayak bawa cermin. Cerminnya siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau belum sampai sini, seolah-olah saya tidak bisa baik. Ini bahaya.
Makanya ngaji tasawuf, ngaji manakib, ngaji tentang siroh, sejarah, keteladanan, itu penting. Tapi niatannya, kita itu bukan menjadi salinan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nih, kepengennya kan kita mau fotokopi, Umar mau dikloning, mana bisa, ya kan? Saya kepengen Ustaz, jadi Umar bin Khattab abad 21. Rasanya ya bukan enggak, ya bisa, Allah bisa gitu. Cuma ya muka-muka standar BPS ini saya masih kurang percaya gitu. Cita-citanya mau jadi Umar bin Khattab enggak gitu. Guru saya dulu bilang begini, orang itu diminta secara tradisi agama, secara tradisi keilmuan, secara tradisi kepesantrenan, secara tradisi kepengajianan, itu sejatinya kita tidak disuruh menjadi salinan, tetapi kita disuruh menjadi penerus.